Biar Engkau angkat dia Bapa, selamat Bapa di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seruan hati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, kasih-Mu yang terindah. Thank you Jesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, Yesus Tuhan, telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi mari kita katakan, kasih yang terindah datang daripada Tuhan Yesus. Kasih yang terindah kami terima Tuhan, telah ku terima. Yes Tuhan, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Katakan bukan karena bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Katakan Engkau baik. Yes Tuhan, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Nyatakan mulia nama-Mu. Engkau mulia, mulia nama-Mu. Lebih sungguh katakan, yes Tuhan, Engkau baik Tuhan, sungguh baik bagiku. Nama-Mu mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Lebih sungguh nyatakan Engkau baik Yesus, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Nama-Mu mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu.
segala pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Hosana. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik Yesus. Segala hormat bagimu Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas, Yesus. Haleluya Tuhan, glory bagimu. Yesus baik, we worship you Jesus, praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan tak pernah habis. Perlindungan-Mu Tuhan tak pernah terbatalkan dalam hidup kami. Engkau selalu Bapa membangkitkan semangat yang baru bagi kami Tuhan. Dan Engkau menyembuhkan Bapa orang-orang Tuhan yang sakit penyakit pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagi. Nyatakan Dia mulia, mulia nama-Mu Tuhan Yesus. Yes, nyatakan dengan sungguh-sungguh, Engkau mulia Tuhan. Yes, mari kita bangkit berdiri semua, katakan Engkau baik. Yes, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Nyatakan mulia nama-Mu. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu.
Terima kasih pada saat ini Tuhan. Engkau yang baik, Engkau yang mulia Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau bersorak lebih baik, lebih lagi bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami siap Bapa. Terima kasih Tuhan yang siap bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Masih bersuka cita bagi Tuhan. Lambaikan tangan yang bersuka cita bagi Tuhan Bapak Ibu. Marilah kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan Bapak Ibu. Sudah kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Nyatakan Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nyatakan Tuhan baik. Angkat jempolnya Bapak Ibu, katakan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih sungguh lagi mari kita nyatakan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Nyatakan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, yeah. Tuhan Yesus, lebih keras lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, yeah. Haleluya. Mari kita nyatakan Tuhan Yesus baik bagimu dan Tuhan Yesus baik bagiku. Haleluya. Bagimu, nyatakan Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat. Nyatakan Bapak Ibu, angkat jempolnya masing-masing, katakan Yesus itu baik. Di atas kepala katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi lebih keras nyatakan Tuhan Yesus baik. Yeah. Oh, oh, sungguh amat baik. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan. Lebih keras katakan Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Masih bersuka cita. Mari kita katakan bahwa di hari-hari kita penuh kebahagiaan dan penuh hikmat Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Mari semua bertepuk tangan Bapak Ibu, nyatakan Tuhan itu baik di hari-hari kita. Amin. Semuanya untuk berjoget bagi Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari
di atas kepala kita ya Bapak Ibu. Sama-sama nyatakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkatmu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tidak pernah tertunda, kesetiaanmu kau limpahkan. Mau nyatakan Bapak Ibu. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Engkau pegang tangan kami Tuhan. Yes. Haleluya. Yes Tuhan. Tangannya, lambaikan tangannya Bapak Ibu. Nyatakan. Lebih keras lagi. Tak berkesudahan. Bapak Ibu nyanyikan. Yes. Haleluya. Sudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Yes. Kau baik Tuhan. Haleluya. Mari semuanya kita duduk Bapak Ibu. Kita duduk semuanya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita pada saat ini. Kita sambut firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Bapa firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, buntulah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya Tuhan kami berikan kepada Tuhan. Ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, katakan menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari lebih sungguh lagi bersama-sama katakan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Serahkan hatiku, semuanya Tuhan kami berikan. Yes, hanya padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Mari bangkit berdiri semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami persilakan kepada hambanya. Hanya itu katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, menyenangkanmu Tuhan. Kamu senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, hanya itu Tuhan. Hanya itu kerindu, hanya itu kerinduanmu. Hanya itu kerinduanmu. Glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Benar, hanya itu kerinduan kami Bapa, untuk menyenangkan Engkau Bapa dalam seluruh aspek kehidupan kami Bapa. Dan biarlah itu betul-betul dapat kami wujudkan dalam perjalanan kehidupan kami, sampai Engkau izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Kami Tuhan telah izinkan menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Engkau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau akan materaikan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami nama Kristus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Melalui hidup kami banyak jiwa pada akhirnya menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terilang. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, untuk kami dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu, di mana Engkau bersabda, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku karena Engkau yang memberikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam perjalanan kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang menjawab setiap doa dan kerinduan kami pada waktu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Kristus Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious Family. Amin, amin, amin. Biarlah terjadi sesuai ucapan perkataan Anas, luar biasa. Dan gereja ini membuktikan luar biasa. Setiap saya datang ada suatu perubahan yang luar biasa. Memberkati setiap jemaat kekasih Tuhan melalui apa gereja yang Tuhan titipkan, di mana dia tabiskan 15 Maret 1992, gereja GBI Victorious Family Ministry dengan visi Victorious Family Ministry, dan sampai hari ini, sampai Kristus Yesus datang,
biarlah itu termaterai dalam perjalanan kehidupan keluarga, rumah tangga kita masing-masing menjadi keluarga yang berkemenangan. Itu yang dia inginkan, itu yang dia rindukan. Dan melalui gedung gereja juga saya lihat satu perubahan yang baik. Tadi baru dari depan tangga saya lihat, aduh enak banget nih, udah bukan hanya bersih tapi semua diberikan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Saya lihat juga sekarang, wah ini di bawah, di atas nih, Pak Roni juga telah melakukan kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan balas semua cat-cat yang dilakukan, dikerjakan di sini. Seorang ibu yang luar biasa juga memberkati pekerjaan Tuhan. Dan semua kita yang terlibat, semua ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Melakukan yang terbaik. STT Rem juga saya lihat diberkati luar biasa ajaib. Sehingga akreditasi akhirnya keluar. Bukan visitasi yang mereka lakukan. Dan dalam akreditasi justru nilai yang baik. Ya, biasanya orang selalu banyakkan umumnya C, tapi saat ini B. Institusinya telah diakreditasi, nilainya baik juga, dan secara akademis juga sampai dengan S3-nya sudah akreditasi, perpanjangan saat itu dengan nilai B. Kita percaya terus akan meningkat, terus lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita yang ada di tempat ini kita doakan. Waktu Anda mendoakan rumah Tuhan, sebab ini rumah bukan GB Victorious Family Ministry, ini rumah Tuhan, gereja Tuhan yang Tuhan titipkan Anda dan saya. Firman Tuhan katakan, Yohanes 15:16, Dia yang panggil Anda, Dia yang tetapkan Anda dan saya ada dalam rumah gereja Tuhan. Anda dan saya ada dalam rumah gereja Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan, ada anugerah daripada Tuhan, ada penyertaan kasih anugerah berkat Tuhan dalam perjalanan hidup Anda, dalam hari depan Anda, dalam apapun yang Anda saya lakukan, kerjakan. Tuhan selalu bersama saudara saya. Dia tidak pernah meninggalkan dalam keadaan kondisi apapun juga. Sekalipun Anda berkata saat ini, cobaan yang Anda dan saya alami sangat mungkin berat bagi Anda dan saya. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan, tapi kalau Dia izinkan saat itu untuk membuat Anda dan saya bukan jadi umat Tuhan yang biasa-biasa, tapi menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Emas untuk lebih murni, terus dibakar dengan suhu yang sangat amat luar biasa panasnya. Bukan hanya 100 derajat Celcius, tapi ratusan ribuan derajat panasnya yang luar biasa. Bukan sesaat, tapi cukup lama. Sehingga semua kotoran keluar dari, supaya keluar emas murni. Bahkan yang terakhir adalah perak. Perak kita juga mempunyai nilai. Jadi melalui apa yang anak saya alami, ada nilai yang luar biasa. Dan Yesus telah bayar saat itu melalui karya salib Kristus. Di mana saat ini kita sama-sama akan ibadah di tempat ini. Pada tanggal 15 hari Jumat nanti jangan lupa. Nanti hambanya di tempat ini yang guest Pastor Binsar yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan akan ditaburkan untuk memberkati jemaat Tuhan. Jadi ajak keluarga semua sama-sama ada di tempat ini. Nanti ibadahnya tetap jam 10 ya. Nah, baru sesudah itu kita lakukan, kerjakan kebersamaan dengan keluarga kemanapun Anda dan saya pergi. Tapi prioritaskan, utamakan Tuhan. Tuhan sebelum melayani Anda dan saya, Dia bergumul berdoa terlebih dahulu di Taman Getsemani dalam Matius 26 saat itu. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekali berdoa, 2 kali berdoa. Dia masih datang kepada murid-muridnya dan mereka saat itu sedang tertidur. Tuhan katakan, tidak cukupkah kita berjaga-jaga untuk 1 jam saja? Tapi tidak berhenti sampai situ. Pada akhirnya doa terakhir, Dia bergumul dan berdoa, bukan sekedar berdoa. Pada malam hari, jam 2, jam 3 saat itu keringat yang keluar terjatuh ke tanah, bercampur dengan darah, ada suatu pressure yang luar biasa, ada pergumulan yang luar biasa, sehingga ada pembuluh darah yang pecah. Dia bukan sekedar berdoa, dia minta bahkan pada Bapa di surga, padahal firman Tuhan kata Matius 7 ayat 7, minta maka kamu diberi, cari maka kamu mendapat, ketuklah pintu maka pintu dibukakan. Dan dia meminta lalukan cawan ini. Tapi doa pertama, doa kedua, jawabannya tetap tidak seperti yang dia keinginkan. Sampai pada akhirnya doa yang ketiga dalam Matius 26 ayat 24, dia berkata, kehendak mulai yang terjadi. Dan kehendak Tuhan terjadi, dia melangkah bertindak untuk siap saat itu masuk dalam prosesi penyalipan. Tidak lain Anda dan saya. Saat ini kita akan melihat nanti dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 25 sampai 26, perikop saat itu. Supaya hidup Anda dan saya yang ada dalam Kristus telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya, yang telah menjadikan Dia, yang telah membayar tunai lunas saudara saya. 1 Korintus 6 ayat 20,
Dia telah membayar tunai lunas saudara-saudara saya. Dia membayar bukan dengan perak dan emas, kata firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18. Tapi 1 Petrus 1 ayat 19. Dia membayar dengan darah Yesus. Darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tak bercacat celah, darah yang tertumpah di Golgota. Dan sebentar kita juga akan menerima darah Yesus ini. Anda dan saya telah dibayar tunai lunas sehingga 1 Korintus 6 ayat 20b, Alkitab, persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan kita bukan untuk melakukan menyakitkan anak saudara saya, untuk juga melakukan sesuatu yang tidak berkenan dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Kaki Anda dan saya, kita hanya datang melangkah pada hari Minggu sebelum melakukan apapun juga, bersekutu beribadah seperti saat ini. Biasakan dan lakukan saat itu, mewarnai hidup Anda dan saya sebagai anak-anak kekasih Tuhan. Dan kita yang telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, Yesus yang ada dalam hidup saya sebagai ciptaan yang baru. Anda dan saya telah direstorasi, telah diubahkan dengan suatu pembaruan yang baru, yang lama yang identik dengan dosa, yang digambarkan dalam Galatia 5 ayat 16. Kita akan melihat sampai ayat 21. Tolong dibuka Galatia 5 ayat 16. Ini yang Yesus inginkan. Ya, ayat 16, 17. Jadi siapa? Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Tapi kita melihat beberapa ayat terlebih dahulu. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia sekarang ini, kami tidak lagi menilai. Ini 2 Korintus 5 ayat Galatia 5 ayat 16. Galatia 5. Surat Rasul Paulus pada jemaat Galatia, ya, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Paulus saat itu berkata, maksudku adalah hidup Anda dan saya hidup oleh roh, bukan menurut keinginan daging. Dan ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita inginkan, kita lakukan. Kalau bisa kita benar, kita tidak melakukan dosa. Kalau bisa setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Tapi keinginan Anda dan saya, kemauan Anda dan saya masih terikat dengan keinginan daging. Sehingga ada mungkin Anda kata, sudah, ini kan masih ada gereja hari Minggu nanti. Saat ini udah kita pergi jalan-jalan dulu. Kita pergi makan dulu. Kita pergi dengan teman-teman dulu dan sebagainya. Anda dapat lakukan, kerjakan itu. Tapi tidak tahu waktu perjalanan Anda sedang pergi. Anda bukan hanya sekedar jatuh dalam dosa, tapi kita juga bisa jatuh dalam hal yang tidak keinginkan. Bahkan malapetaka bisa mendatangi saudara saya. Dan pada waktu kejadian saat itu, Anda sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, saat itu, karena Anda memprioritaskan keinginan daging, kita berlawanan dengan keinginan roh yang Bapa di surga inginkan. Itu yang Anda saya lakukan. Tadi 2 Korintus 5 ayat 17a, yang lama itu harus berlalu, dan Galatia 5 ayat 17. Jadi setiap kali kita melakukan apa yang kamu kehendaki, yang bukan yang roh kehendaki tadi dalam Galatia 5 ayat 16, ayat 18, inilah keinginan daging yang kita akan jabarkan sampai ayat 21. Sebab ayat 18, Galatia 5 ayat 18. Galatia 5 ayat 18, jadi langsung dinaik aja, masih tetap di sini di perikop Galatia 5 ayat 18, itu 16 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Anda dan saya, kita tidak di bawah hukum Taurat lagi. Sebab waktu Yesus mati, Galatia 3 ayat 13, enggak usah dibuka, tetap di sini. Galatia 3 ayat 13, dia telah menebus saudara saya dari kutuk hukum Taurat. Dan dalam kitab dosa saudara saya, adalah kelemahan saudara saya, sehingga Roma 8 ayat 1 kita tidak ada penghukuman lagi. Dia telah mati bagi saudara saya. Dan Galatia 5 ayat 18, akan tapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka Anda dan saya tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan ayat 19, ini yang harus Anda dan saya buang jauh-jauh dalam perjalanan kehidupan saudara. Inilah buah kedagingan saudara saya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini harus Anda dan saya buang dalam perjalanan hidup saudara saya. Kalau datang terlintas dalam pikiran, kehendak, keinginan, patahkan. Dalam nama Yesus, dalam darah Yesus yang penuh kuasa, yang setiap Anda dan saya makan dan minum,
Darah Yesus menyucikan, menguduskan saudara saya. Sebut nama Yesus, nama di atas segala nama yang Bapa di surga berikan. Filipi 2 ayat 10-11. Setiap kuasa di surga, di bumi akan bertekuk lutut dalam nama Yesus. Patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain. Ya, dalam nama Yesus, Anda dan saya. Ya, perbuatan daging telah nyata itu percabulan, kecemaran hawa nafsu, dan ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan percederaan. Roh pemecah yang mewarnai hidup saudara saya. Dan di gereja sering ada roh pemecah karena salah satu misalnya dari antara pengurus pengerja yang idenya yang dia sampaikan tidak terpenuhi, tidak dapat diinginkan, dilakukan karena mungkin situasi kondisi oleh mungkin IMGS atau yang saat itu bertanggung jawab di tempat gereja yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam hidup saudara saya. Anda langsung kecewa, langsung kesal, tinggalkan gereja. Lebih celaka kalau tinggalkan Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Ada kesehatian yang luar biasa, ada kesatuan yang luar biasa. Sebab semua goalnya yang Anda dan saya di tempat ini, rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan, Alkitab berkata, apapun yang kita lakukan, Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan bukan oleh karena manusia, tapi goalnya oleh karena Tuhan. Dan itu harus mewarnai saudara saya. Dan saya percaya ada dalam gereja Tuhan di tempat ini. Dan Paulus katakan waktu dia masih Saulus ini, Galatia 5 ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Ini yang berbicara, yang menulis saat itu Tuhan izinkan, Paulus saat itu masih menjadi namanya Saulus. Inilah perbuatan yang dia lakukan, dia kerjakan dahulu. Dan barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Anda dan saya saat ini, kita disadarkan, diingatkan, karena goal dan target saudara saya, kita akan berjumpa muka dengan Tuhan pada waktu Tuhan. Supaya kerajaan Allah itu mewarnai hidup saudara saya. Kita di dunia, kita dinikmati, kita di dunia Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dengan heran luar biasa ajaib, keberhasilan, keberuntungan jadi bagian kehidupan saudara saya. Dan Tuhan telah membuktikan dalam perjalanan kehidupan saudara saya, tapi bukan hanya di dunia, tapi sampai akhir daripada kehidupan saudara saya berjumpa muka dengan Tuhan. Kapan itu adalah misteri Bapa di surga. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berhikmat. Tuhan telah mengajarkan, menyampaikan anak saya melalui Paulus waktu dia masih bernama Saulus saat itu. Ini yang dilakukan, ini yang dikerjakan. Dan orang yang melakukan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan tanda kutip. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, akan berlalu dari hadapan Bapa di surga. Dan hanya ada dua tempat, tidak ada alternatif lain. Surga dan neraka. Dan Anda yang memilih, tentu anak-anak Tuhan, jemaat GBI Victorious Family Ministry, keluarga yang berkemenangan Victorious Family, yaitu Tuhan titipkan dan percayakan anak saya, surga tersedia bagi saudara saya. Sebab Yohanes 14 ayat 2, Yohanes 14 ayat 1, percaya pada Bapa, percaya juga pada aku, kata Tuhan. Yohanes 14 ayat 2, dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saudara saya. Di sana banyak tempat, tapi tidak ada nama lain yang dipercayakan untuk menyiapkan selain nama Kristus itu. Dan dia telah pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara saya. Surga sedang menanti saudara saya. Rumah sedang dibangun dengan heran luar biasa aja. Kalau kita di dunia saja, kita melihat dengan lantai yang bagus, lantai yang dari marmer, keramik dan sebagainya. Tapi lantai di surga bukan hanya sekedar dari emas, tapi emas transparan, bukan sekedar emas murni yang tidak pernah ada di dunia dimanapun, di planet manapun juga. Itu betul-betul nilai emas, tapi seolah-olah Anda dan saya sedang menginjak itu kaca bisa tembus pandang, luar biasa. Emas bukan sekedar kayak model kristal gitu, tapi saya tidak bisa bayangkan, sampaikan dindingnya dengan batu-batu mulia yang luar biasa, tangganya dan sebagainya. Dan itu Anda dan saya, Alkitab berkata tidak ada kertak gigi tangisan di tempat itu. Itulah bagian saudara saya yang ada dalam Kristus Yesus sebagai kekasih-kasih Tuhan. Itulah Yerusalem baru yang Tuhan percayakan dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Itu yang dipersiapkan dalam Wahyu 21 ayat 1. Itu rumah saudara saya yang firman Tuhan berkata bagi saudara saya,
Bukan Wahyu 21 ayat 21. Wahyu 21 ayat 1, inilah yang Tuhan siapkan bagi saudara saya. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada. Dan inilah Yerusalem baru, ayat 2, diturunkan oleh Bapa di surga. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah yang berhiaskan bagai pengantin perempuan dan berdandan untuk suaminya. Siapa suaminya saat itu? Anda dan saya. Kalau saat ini kita di dunia kita masih mempelai pengantin wanita. Yesus datang nanti di awan-awan kemuliaan sebagai mempelai pengantin pria. Dan Anda dan saya sebagai mempelai pengantin wanita dipersiapkan dengan baik. Hiduplah Anda dan saya dalam kekudusan, dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan semua itu hanya bisa terjadi kalau kita dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin Roh Allah baru disebut anak-anak Allah. Tadi sudah disampaikan dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 21, Anda dan saya yang dipimpin Roh Allah harus berjuang dan bergumul membuang hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak layak. Supaya nanti kita bukan hanya sedang menjadi mempelai pengantin wanita, tapi kita akan menjadi mempelai pengantin pria bersama Kristus. Kita akan bersama-sama memasuki surga. Itulah rumah abadi saudara saya. Itulah teratapan kertas gigi, sukacita yang tak terkatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 8d. Itu akan mewarnai kehidupan saudara saya. Dan Galatia 5 ayat 22-23, inilah bagian hidup saudara saya. Yang baru tadi yang dikatakan 25 ayat 17b, yang baru sudah datang. Materaikan dalam hidup anak saya. Ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, berbicara kasih. Itu begitu panjang kalau kita mau jabarkan. Tapi dalam perjalanan hidup anak saya, kalau kita mengasihi Yesus, tapi terutama dan paling utama, kasih itu, yaitu suami yang Tuhan titipkan, istri yang Tuhan titipkan, orang tua yang Tuhan titipkan, anak-anak yang Tuhan titipkan, dan sesama saudara saya. Dan itulah salah satu hukum dan terutama dan paling utama. Hukum yang terutama kata firman Tuhan Galatia 2, Matius 22 kata firman Tuhan, ya bagi saudara saya, Alkitab berkata ayat 37, 38, kasihlah Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan saya. Jawab Yesus padanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jawab Yesus padanya, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Itulah hukum yang pertama dan terutama dan pertama. Ayat 38, Alkitab berkata bagi saudara saya, dan hukum yang kedua ialah sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu ayat 39, itulah seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Semua terhisap dalam hidup saudara saya. Ada dalam perjalanan hidup saudara saya. Dan itu tadi dijabarkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kita harus penuh hidup dengan kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak Anda dan saya lihat hanya dengan iman. Tapi kepada suami Anda, kepada istri Anda, kepada anak-anak, kepada keluarga Anda, kepada sama teman Anda yang Tuhan inginkan. Anda dan saya terutama dan paling utama praktekkan dalam perjalanan hidup saudara saya. Kalau itu mewarnai hidup saudara saya percaya hal-hal yang lain Anda saya dapat lakukan, dan baru saat itu kita dapat mengasihi Tuhan. Yang Anda tidak bisa lihat tapi dengan iman. Sebab iman, Ibrani 11 ayat 1. Imanlah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum Anda lihat. Tapi dengan iman kita yakini kita yang mengasihi Tuhan. Anda boleh buat grafik dalam perjalanan hidup Anda dan saya. Sampai di mana standar kasih Anda dan saya. Lihat di tempat ini, kekasih Tuhan, jemaat Tuhan dalam satu kebersamaan telah memberikan dedikasi loyalitas yang terbaik. Kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik, persembahkan yang terbaik. Oleh karena itu waktu kita mempersembahkan juga jangan sekedar asal. Tapi beri yang terbaik. Harga yang Anda beri tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58d. Jerih payah anak saya di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan waktu Anda memberi, kata firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur banyak akan menuai banyak, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Tapi dasar pemberian 2 Korintus 9 ayat 7. Beri dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa.
Sehingga konsekuensi yang Bapa di surga akan lakukan bagi saudara saya. 2 Korintus 9 ayat 8, Alkitab berkata, dia sanggup mampu mengaruniakan segala sesuatu bagi saudara saya di dalam berbagai-bagai kebajikan. Tinggal pilihan ada pada saudara saya. Anda mau terima apa yang Tuhan sampaikan. Firman Tuhan tetap ya dan amin. Apa yang difirmankan, apa yang disabdakan pasti akan digenapkan bagi kita yang percaya. Jangan ada keraguan. Sebab bilangan 23 ayat 19 dia berkata, bilangan 23 ayat 19, dia bukan manusia, kata firman Tuhan. Bilangan 23 ayat 19, dia bukan manusia. Dia bukan manusia ya. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia telah berfirman bagi saudara saya dan tidak melakukan atau berbicara dan tidak menepatinya. Pasti firman Tuhan semua itu akan digenapkan. Saat itu sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, saat itu dia semua ajak murid-muridnya untuk saat itu perjamuan, saat itu mereka perjamuan terakhir bersama Yesus di rumah Tuhan saat itu, di loteng atas saat itu mereka sama-sama menerima. Dan saat itu semua sudah tergenapkan ya, sampai dia mati, sampai dia bangkit, menyaksikan dia dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Tapi yang belum, yang gambar yang di atas itu, tinggal itu kedatangan Yesus. Dan dia segera saya selalu mengilustrasikan, kaki kanan Yesus sudah melangkah keluar dari surga, tinggal kaki kiri. Begitu kaki kiri keluar, dia tiba-tiba ada di awan-awan kemuliaan. Dan malaikat Allah itu akan meniup sangkakala saat itu. Maka firman Tuhan digenapkan 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Waktu malaikat Allah itu berseru dan sangkakala dibunyikan. Saat itu Anda dan saya, kita sedang beribadah saat ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16, 17. Saat itu, sebab waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu akan dibangkitkan. Dan kita sedang terpersona. Kita mungkin ada dalam ruangan ibadah seperti saat ini. Tiba-tiba kita melihat tidak ada perubahan, tidak ada kerusakan, tidak ada gempa apapun juga. Tapi Anda dan saya, plafon ini, loteng ini, atap itu masih tetap, tapi kita bisa transparan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Tidak berbicara ruang dan waktu, bukan melalui TV saat ini. Yang Anda dan saya bisa melihat on air saat ini. Streaming saat ini. Breaking news yang dinyatakan saat itu. Apa yang terjadi perang di Ukraina saat itu. Yang sedang terjadi. Saat itu Anda bisa melihat mereka saling kejar-kejaran, tembak-tembakan dan sebagainya. Tapi saat kemuliaan Tuhan akan lebih clear, nyata. Semua akan melihat. Orang percaya maupun tidak, semua akan terkagum dan melihat saat itu. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Waktu sangkakala dibunyikan, Yesus turun dari surga. Di awanan kemuliaan kita melihat mereka, mungkin orang tua Anda, keluarga yang Anda kenal, mereka yang mati dalam Kristus, terlebih dahulu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Tapi catat, yang mati dalam Yesus, yang di luar Yesus, itu nanti berbicara yang mati dalam Yesus. Dan kita sudah melihat yang take off terakhir saat itu. Dimanapun mereka, saat itu mungkin mereka tidak ada bekas, bahkan jenazahnya enggak ada. Saat itu mungkin meledak pesawatnya di udara. Mungkin saat itu kapalnya tenggelam, jenazahnya tidak diketemukan lagi dan sebagainya. Saya tidak tahu. Tapi yang mati dalam Yesus akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Dan saat itu mereka akan terangkat. Anda akan melihat dengan tubuh kemuliaan, kemuliaan surgawi, dengan baju putih yang luar biasa, dan mereka akan mengeluarkan cahaya yang luar biasa, yang membuat saat itu dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan saat itu saya bisa membayangkan, kita sedang terpesona, dan doaku, kerinduanku, dambaanku. Karena tadi Matius 7 ayat 1, minta, dan saya minta pada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saya cari dengan terus memberikan dedikasi, loyalitas melayani yang terbaik. Supaya kita semua terhisap dalam satu kebersamaan. Dan ketoklah pintu. Maka pintu akan dibuka melalui doa-doa son saya. Maka berdoa jangan hanya pada hari Minggu.
Setiap Anda mau makan, setiap Anda mau melangkah, setiap belum menyampaikan firman, dalam perjalanan Anda berdoa, apapun juga. Selalu dengan doa. Supaya doa menutup bungkus perjalanan hidup seorang saya. Berdoa. Seperti seorang janda miskin saat itu. Waktu mendekati hakim yang lalim dalam Matius 18 saat itu. Seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Tapi karena didatangi terus oleh sang ibu untuk meminta pertolongan dalam pengadilan. Akhirnya bukan karena kebenaran. Karena dia tidak mau terganggu. Akhirnya dia menolong ibu itu. Berdoa dengan tidak berkesudahan. Maka pintu akan dibukakan. Dan saya berdoa. Supaya waktu kita melihat saat itu yang take off terakhir. Kita semua yang ada dalam gereja. Doaku tidak ada yang tertinggal. Hanya yang tertinggal baju Anda. Aksesoris Anda. Semua yang Anda tadinya banggakan di dunia. Tidak ada yang terbawa satupun juga. Deposito Anda, tanah Anda, uang Anda, ya emas Anda, dolar Anda, apapun juga. Yang Anda berpikir bisa mensupport dalam kehidupan Anda di dunia ini. Tidak ada yang terbawa satupun juga. Dengan tubuh kemuliaan kita semua diubahkan. Dan kita menyongsong Yesus Kristus. Itu janji firman Tuhan. Bagi anak saya, tadi dalam 1 keempat ayat 17. Kita akan saat itu, dengan tubuh kemuliaan yang terakhir, bersama dengan dia, ke surga. Dan untuk itu, Anda dan saya harus memenuhi persyaratan yang Tuhan inginkan. Inilah hidup yang baru, Galatia 5, ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum apapun yang menentang hal-hal yang demikian. Itu harus Anda dan saya warnai dalam perjalanan kehidupan sosial. Karena waktu berjalan terus, ayat 24, 25, 26, kita selesaikan perikop ini. Ayat 24, 25, barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu, keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita ini juga dipimpin oleh roh. Saya berdoa kita semua hidup di sini, hidup oleh roh. Tidak salah intelektual Anda, tidak salah keberadaan Anda, tidak salah apapun juga. Tapi yang terutama dan paling utama, hidup Anda dan saya dipimpin oleh roh. Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin oleh roh baru disebut anak-anak Allah. Dan saya imani percaya, semua ada di tempat ini. Semua terhisap, ya ada di tempat ini. Semua kedagingan anak saya, kita percaya kita tertanggalkan. Karena Tuhan tadi memanggil Anda, Yohanes 15:16. Dia panggil, dia pilih, dia tetapkan anak saya dalam gereja GBI Victorious Family Ministry. Ada dalam institusi STTRM. Bagi adik-adik yang terus masih mengikuti kuliah. Belajar yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Sebab rekan-rekan sekerja Tuhan di tempat ini, mereka telah berikan, lakukan, kerjakan yang terbaik. Dalam kebersamaan, kepimpinan di tempat ini, dalam satu kebersamaan secara kolektif, mereka telah lakukan, kerjakan yang terbaik, dengan niat yang terbaik, dan Tuhan beri yang jawaban yang terbaik. Oleh karena itu, jangan sia-siakan. Anda sudah dapat, ini termasuk sekolah yang terbaik yang ada, yang Tuhan percayakan. Ya, dari ranking saat ini, Anda dan saya sudah termasuk sekolah yang terbaik. Jadi jangan sia-siakan. Jangan hanya sekedar dapat diploma, dapat sertifikat, tapi harus Anda dan saya 2/3 ayat 23 jadi kitab yang terbuka, suratan yang terbuka, dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga waktu kita pulang ke orang tua kita masing-masing, mereka lihat tidak salah sekolah di Institut STTRM karena ada perubahan dalam cara Anda dan saya bersikap, dalam cara Anda berhidup, dan cara Anda dan saya melayani sesama, terlebih dalam keluarga kita, Victorious Family. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan keberadaan kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan terima kasih Bapak. Engkau telah menyatakan yang terbaik melalui gereja GBI Victorious Family Ministry, melalui apapun yang mereka lakukan, kerjakan, perbuat, Engkau balaskan dengan heran luar biasa ajaib. Kami bersyukur dan terima kasih untuk seluruh rekan sekerja Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam kebersamaan mereka, dalam kesatian mereka,
apapun yang mereka lakukan, kerjakan, perbuat. Sekali lagi Engkau balas dengan khairan luar biasa ajaib. Kehidupan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, keuangan mereka, pelayanan mereka diberkati. Dalam nama Yesus. Siapkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami untuk dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama sekali lagi. Amin. Tuhan memberkati. Para imam pemuji bantu saya angkat pujian, teman-teman yang mendampingi perjamuan saya minta maju ke depan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Baik, kalau yang belum dapat boleh angkat tangan. Yesus tercurah untuk menebusi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Dan bagi keluarga, teman-teman, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, di rumah, saat ini Anda tidak punya roti yang tidak beragi, tapi ada kue, biskuit, mungkin tidak ada anggur, tapi ada teh, sirup. Kita hidup oleh karena iman, Roma 1 ayat 17b, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Dan kita beriman dalam Kristus Yesus. Apa yang Anda dan saya makan, itulah tubuh Yesus dan darah Yesus yang mensucikan menguduskan saudara saya. Dan saat ini, baca firman Tuhan yang Tuhan titipkan, saat ini saya menerima Matius 10 ayat 7, Alkitab berkata, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga, sudah dekat. Oleh karena itu, beritakan kerajaan surga, sudah sangat amat dekat. Matius 10 ayat 7, mengingatkan anak saya, terutama dan paling utama, beritakan. Kisah Rasul 16 ayat 31, satu jiwa menerima Yesus, imani percaya, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Sekalipun masih pergumulan, tapi bagi Allah tidak perkara mustahil. Kita mengangkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima saat ini tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua itu yang kami imani percaya tergenapkan dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Sambutlah Yesus live-nya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, yang mengambil roti itu, sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman percaya dalam nama Yesus Kristus.
Glory, haleluya, 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 Jesus. Haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun, sakit penyakit anak saya gumuli. Mungkin anak sedang gumuli, mungkin suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, dimanapun mereka berada. Sakit apapun juga dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mereka yang saat ini mengalami hal-hal apapun juga dia namanya, Bapa, hamba tidak dapat menyebutkan satu lepas satu. Tapi hamba imani percaya kuasa, hadirat, urapan, tanda heran, mujizat Tuhan masih ya dan amin. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit anak saya ketahui lebih dari satu tempat. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan paku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, seorang saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Imani percaya. Dan apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan bagi Bapa di surga, tidak ada perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya. Itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu diberkati dengan heran luar biasa ajaib dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita sampai dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, kami percaya cawanlah darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, sehingga dosamu merah seperti kermisi, dia telah putihkan seperti salju. Merah seperti ikan sumba, dia telah putihkan seperti bulu domba, bahkan lebih daripada itu. Dia saat ini memateraikan melalui tubuh dan darah Yesus bagi orang percaya menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Dan anak saya matikan setiap kelemahan dan dosa saudara saya yang digambarkan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Bersama Yesus sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup saudara saya. Tapi kuasa salib nyata dan yang baru sudah datang. Galatia 5 ayat 22-23. Materaikan dalam perjalanan kehidupan saudara. Wujudkan dari hari lepas hari. Makin nyata. Hidup dengan penuh kasih, sukacita, dan sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum apapun menentang hal-hal itu. Dan biarlah itu mewarnai hidup saudara saya. Bukankah cawanlah darah Yesus? Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 Jesus. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kita masing-masing bersyukur dan berterima kasih Bapak. Melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni dan diberkati. Dan kami imani percaya. Yang kami doakan, keluarga kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami yang saat ini mengalami sakit, dalam nama Yesus, mereka semua sudah sembuh. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Lambaikan tangan yang diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sudah mendapat amplop semuanya.
Baik, kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu yang sangat luar biasa. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan semakin hidup di dalam hidup kami Tuhan. Dan pada saat ini kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman di pagi hari ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupannya, harapannya, bahkan keluarganya dan pelayanannya. Tuhan Yesus yang baik, kami sekarang Bapa memberikan persembahan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Bapa persembahan kami ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap Bapa untuk memberi, yang siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sembari kita memberi, mari kita dengarkan pengumuman dari gereja. Dipersilakan. Baik, ibadah pengumuman kita pada saat ini ibadah Jumat Agung. Jumat Agung tanggal 15 April pukul 10 WIB. Pengkhotbah Bapak Pastor Binsar Pangaribuan. Ya, itu saja pengumuman dari gereja. Terima kasih. Baik, pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Kepada banyak kami persilakan. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur bagimu. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami sungguh patut bersyukur dan berterima kasih untuk semua kemurahan, kebaikan, kasih, anugerah berkat Tuhan. Dan saat ini secara khusus sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, hamba menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan dalam kebersamaan di tempat ini. Kasih kami hamba-Mu Pastor Binsar yang akan melayani pada hari Jumat Agung. Tuhan, Engkau memberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Hadirat, urapan, kuasa, tanda heran, mujizat Tuhan digenapkan melalui pelayanan. Dan seluruh rekan sekerja Tuhan dalam kebersamaan, dalam kesehati, jemaat kekasih Tuhan. Bahkan juga Tuhan dalam kepemimpinan STDRM, Pak Yogi bersama rekan-rekan kerja Tuhan dalam kebersamaan secara kolektif Bapak. Mereka telah berikan dedikasi loyalitas yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan gereja di tempat ini, STT di tempat ini. Oh Tuhan, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, Engkau yang balaskan dengan khairan luar biasa ajaib Bapak. Terima kasih Bapak untuk seluruh jemaat kekasih Tuhan yang Kau percayakan ada di tempat ini. Engkau berkati Tuhan.
kehidupan, keluarga, masa depan, anak cucu mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit apapun juga. Tutup bungkus gereja Tuhan ini dengan kuasa darah Yesus Kristus. Malaikat dari surga berkama sepanjang perjalanan kehidupan kekasih-kasih Tuhan. Dimanapun mereka berada, pakai Tuhan jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan untuk memancing dan membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat Tuhan. Yang kau katakan Matius 10 ayat 7, waktumu sudah begitu dekat. Beritakan Injil melalui hidup kekasih-kasih Tuhan, melalui hidup Anda, melalui kesaksian hidup Anda, melalui perilaku Anda. Biarlah nama Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Dan pada akhirnya Bapa menyerahkan kekasih-kasih Tuhan. Oh Tuhan, bukakan pintu tingkap-tingkap di surga, curahkan, limpahkan, tambah-tambahkan berkat-berkat rohani, jasmani, materi mewarnai kehidupan kekasih Tuhan. Itulah doa kerinduan hamba-Mu. Pada akhirnya kekasih yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari saat pagi menjelang siang ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, ambil saat teduh sejenak. Dan jangan lupa, hari Jumat jam 10 pagi, ibadah Jumat Agung di tempat ini. Semua yang hadir di tempat ini, tetap hadir dan bawa jiwa-jiwa yang lain. Tuhan memberkati. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan.